Ada juga kaki ini seperti terpakul di dalam tanah. Saya hanya bisa seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja bang, ini ada cerita di tahun 2016 ya, itu kejadiannya. Biasa ya, pada saat itu yang namanya saya masih sekolah, setiap malam minggu biasanya kami kawan-kawan ini saling kongkol atau nongkrong bareng. Ya biasalah yang namanya di tongkrongan, yang kita bahas paling hal-hal yang tidak penting. Biasanya tidak jauh dari wanita, dan hobi kita adalah sepak bola. Salah satu kawan saya namanya Syahrul, dari awal datang memang wajahnya ini sudah sedih ya. Saya pun awalnya saya diamkan karena takut mengganggu, hingga akhirnya saya pun bertanya ada apa. Dan ternyata ayahnya memang sedang sakit. Ya saya bilang, kalau memang bapakmu sakit kenapa kamu main? Ya dia bilang, enggak, ini hanya sekedar cari angin untuk menghilangkan jenuh juga ya, kata dia. Ya mungkin tidak lama datanglah seorang bapak-bapak ini menyuruh Syahrul pulang. Pikiran Syahrul ini semakin kalut karena dia sadar ini ada apa-apa nih. Ya Syahrul malah bertanya kepada bapak-bapak itu, dan dia bilang, "Pak, ada apaan Pak?" Bapak-bapak itu bilang, "Udah, kita pulang dulu yuk." Ya, kita sebagai teman, saya dan dua kawan saya pun akhirnya mengikuti dengan menggunakan kendaraan motor. Ternyata memang rumah Syahrul ini jauh, yang ada di ujung desa. Setelah rumah Syahrul itu adalah memang persawahan yang luas. Singkatnya, setelah sampai di sana, itu memang ternyata ayahnya sudah meninggal dunia. Pecahlah tangis keluarga Syahrul, termasuk Syahrul sendiri. Situ memang kondisi jenazah sudah ditutupi dengan menggunakan kain. Ya sedikit info bahwa di sana itu hanya ada rumah Syahrul dan tetangganya satu orang bapak-bapak tadi. Ya sebagian dari kami ini membantu mengeluarkan tempat duduk untuk ditaruh di teras. Sebagian juga ada yang memasak air. Ya saya bingung, dan namanya baru pertama kali mungkin membantu apa adanya, karena saya masih bingung ya. Ternyata memang Syahrul ini itu punya satu orang adik masih kecil, ibunya juga ada, tapi kondisinya pada saat itu sedang di belakang. Karena memang kondisinya ini sudah jam 11 malam ya, yang bertakziah pun ini boleh dikatakan sangat jarang. Ada juga akhirnya bapak-bapak itu punya inisiatif mendatangi Pak Kaum. Jadi Pak Kaum ini biasa di desa itu bertugas ya memandikan jenazah, kemudian juga mengkafani. Nah, setelah bapak-bapak itu pergi, tinggal nih saya dengan dua kawan saya, sebut saja Lutfi dan Hendra. Ya saya pun menghibur si Syahrul ya. Pada saat itu jam sudah menunjukkan jam 12 malam. Kondisinya masih sangat sepi sekali. Saya pun bertanya, kira-kira ada nggak kertas yang berwarna kuning, tapi Syahrul pun menggeleng. Ya mau beli juga bingung, kondisinya sudah tengah malam. Akhirnya kita bertiga ini duduk-duduk di depan. Si Hendra ini ada inisiatif, dia ini membaca Yasin. Ya bergantian, saya pun meminjam sarung si Syahrul. Ada jeda di mana memang kami bertiga ini sudah kelelahan, karena bapak-bapak tetangga tadi juga mungkin langsung pulang ke rumahnya ya. Ya kondisi rumah ini yang dalam musibah ini sangat sepi. Syahrul juga dia karena lelah ya, tertidur di samping jenazah dari bapaknya. Sedangkan saya, Lutfi dan Hendra ini sebisa mungkin menghilangkan kantuk dengan sekuat tenaga.
Ini jangan sampai yang namanya orang sedang musibah ini sama sekali tidak ada yang melek. Intinya itu tadi, akhirnya si Hendra ini punya inisiatif pergi ke warung yang kalau kita taksir ya jaraknya jauh, tapi apa daya karena nggak mungkin juga minta kopi di Sahrul ya yang kondisinya seperti itu. Tinggallah saya dengan Lutfi berdua, dan setelah Hendra pergi, saya pun dengan Lutfi ya sekedar mencoba mengobrol ya. Mata ini semakin mengantuk, rokok juga ya masih ada sih, dengan mulut yang sebetulnya tidak mau merokok, tapi kita paksakan. Ditunggu nih ada 1 jam, kok si Hendra nggak pulang-pulang. Apa ya memang dia langsung pulang ke rumahnya ya? Katanya sih mau beli kopi. Ditunggu sampai jam 2 malam, si Hendra malah tidak pulang ke rumah si Sahrul. Kita nih ya sebetulnya dongkol, kita ngancem, awas nih kalau memang besok ketemu kita maki-maki. Dalam kondisi berdua itu, saya dan Lutfi ya, saya bilang, "Wih, gimana, masih kuat nggak nahan kantuk? Ya ayo kita paksain lah, biar jangan sampai ada yang tertidur semua ya." Saya pun mencoba ngambil wudhu untuk ngaji lagi ya. Tapi bang, jadi kamar mandi di belakang itu kondisinya memang jauh dari rumah ya, ada 10 meter bang, dan di bawahnya kamar mandi itu ternyata rimbun pohon bambu. Kondisi gelap, tidak ada lampu ya. Saya pun meraba-raba mengambil timba atau kerekan ya, saya mencoba wudhu bang. Tiba-tiba malah di tengkuk saya ini ada yang mengelus-ngelus bang. Saya mencoba tidak menengok, tapi tidak berhasil. Ketika saya menengok bang, itu sosok pocong bang. Saya gemetaran. Saya mau lari juga, kaki ini seperti terpakul di dalam tanah. Saya hanya bisa seperti itu. Kejadian itu berlangsung mungkin sekitar 1 menit, hingga ketika saya ini sadar, saya pun langsung ke depan menemui Lutfi yang sudah terkantuk-kantuk. Ini saya pegang, Fi, ayo pulang. Saya bicara seperti itu kepada Lutfi. Ya, namun Lutfi ya tidak menghiraukan ya. Udah tanggung, ini dikit lagi subuh, kata Lutfi. Saya pun menengok-nengok ya. Sebetulnya di depan jenazah dari ayahanda si Sahrul ini masih ada beberapa space untuk tiduran. Namun karena saya mikirnya kurang etis, dan juga saya takut bang tiduran dengan jenazah, ya saya akhirnya duduk aja di depan pintu sambil mencoba menyalakan rokok yang memang pada saat itu ketakutan saya masih ada. Mana di depan jalanan rumah Lutfi ini sama sekali tidak ada orang yang melintas. Nah, si Lutfi saya lihat sudah tertidur. Jam pada saat itu sudah menunjukkan ya sedikit lagi subuh, karena lama-lama saya dengar ini ada seperti suara orang seperti berselawat tahrim ya. Nah, setelah subuh akhirnya mulailah berdatangan ini, diawali dengan kedatangan Pak Kaum yang membawa bungkusan besar, dan ternyata itu memang kain kafan segala macam peralatannya. Kemudian disusul dengan beberapa lagi juga warga yang datang dengan beberapa motor. Nah, setelah kedatangan itu saya agak lega bang, asli ya. Hingga akhirnya ketika sudah jam 8-an, jenazah ini pun akhirnya dimandikan, dikafani segala macam, hingga jam 9-an ini dilakukan sholat jenazah. Setelah itu pun jenazah ini dibawa ke pemakaman yang ternyata itu tidak jauh dari rumah si Sahrul, mungkin ya sekitar 200 meteran lah ke belakang. Jadi di belakang rimbun pohon bambu itu ternyata makam. Saya baru ngeh, wah pantes ya serem hawanya.
Itu pikiran saya. Ya setelah pemakaman selesai, saya pun tetap ke rumah Syahrul walaupun dengan kondisi yang mengantuk sangat berat. Lalu setelah itu ya saya pamit lah ya ke si Syahrul. Kemudian 3 hari ya setelah itu saya lagi nih ke tongkrongan. Memang pada saat itu kita ya belum ikut ngaji tahlil ya, namanya mungkin belum, masih muda, dalam arti muda begini, masih malu gitu, malu karena ya kita masih ada orang tua yang biasa memang datang, padahal harusnya tidak seperti itu. Nah di situ dia pun juga, saya bilang lah, emang nggak tahlilan 3 hari, udah tadi kok aku ngucapin terima kasih ya kemarin ya, sudah ditemani, sudah dibantuin, kata si Syahrul. Ya saya pun menjawab, nggak apa-apa lah, apalagi sama kawan, hitung-hitung ya, kita ini kan kenal, masa iya kita nggak dibantuin sih, kata saya membesarkan hati si Syahrul. Jadi saya pun bilang ke Syahrul, Rul, itu di belakang rumah kamu ternyata makam ya? Ya si Syahrul pun menjawab, iya makam lumayan besar sih. Saya di situ menceritakan pengalaman saya yang kemarin ketika akan wudhu. Ya si Syahrul pun hanya nyengir-nyengir aja. Ya kalau aku sudah kebal, tapi kamu kemarin ketemu ya, bagus kamu nggak pingsan, kata si Syahrul lagi. Waduh Rul, nggak lagi-lagi dah. Gua diajak nginep ke rumah lo juga nggak akan mau. Itu kalau mau kencing atau BAB bingung. Soalnya kamar mandinya jauh banget dari rumah. Ya kami pun akhirnya tertawa bersama. Jadi kata si Syahrul itu banyak penghuninya. Masih mending itu aja di belakang. Kadang-kadang juga kalau malam ini ada yang mengetuk-ngetuk ya. Tapi karena memang dia sudah terbiasa ya, itu bukan hal yang menyeramkan. Jadi demikian Bang Bra, cerita yang saya alami. Terima kasih. Ya terima kasih ceritanya Mas. Di sini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan subscriber semua. Saya juga minta kritik dan sarannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.